Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Isya Irsadi dengan NIM 250605110014. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok saya dengan materi konsep bela negara. Oke, kita mulai. Apa itu bela negara? Bela negara adalah sikap dalam perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bela negara ini penting. Kita semua wajib ikut serta dalam membela negara. Soalnya kita hidup di Indonesia juga harus membela negara kita. Yang pertama, bela negara itu dapat dikategorikan cinta tanah air, yaitu dengan mencintai dan menghargai bangsa sendiri. Kemudian pertahanan negara, yaitu dengan membela kedaulatan dari ancaman, baik ancaman dalam negeri maupun luar negeri, kita harus mempertahankan negara kita. Kemudian yang terakhir yaitu partisipasi warga. Dengan setiap warga berperan aktif dalam ikut kegiatan masyarakat, kegiatan lingkungan, kegiatan negara, itu harus berperan aktif juga. Oh ya, dan ini, bela negara ini tidak hanya tugas TNI atau Polri. Bela negara ini kewajiban setiap warga negara Indonesia dalam melindungi membela negara. Oke, kita lanjut. Yaitu nilai-nilai bela negara. Apa sih nilai-nilainya dalam bela negara? Yaitu dengan mengetahui nilai-nilai bela negara, itu menjadi pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai yang pertama yaitu cinta tanah air. Dengan rasa bangga dan loyalitas terhadap Indonesia sebagai tanah air. Kemudian sadar berbangsa, yaitu memahami identitas sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Kita harus sadar bangsa. Kita adalah rakyat Indonesia, warga Indonesia. Maka dari itu kita harus membela negara kita. Yang ketiga yaitu cinta Pancasila atau yakin Pancasila. Mempercayai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kan Pancasila sebagai pedoman negara, pedoman hukum. Dengan itu kita harus mempercayai Pancasila. Yang keempat yaitu rela berkorban. Rela berkorban, setiap orang itu harus rela berkorban demi kepentingan bersama, siap mengutamakan kepentingan bersama atau bangsa di atas kepentingan pribadi. Lanjut. Tujuannya bela negara yaitu apa? Itu ada tiga, yaitu yang pertama menjaga kedaulatan negara dengan memastikan wilayah rakyat pemerintah Indonesia tetap utuh dan merdeka dari ancaman luar maupun dalam negeri. Itu tujuannya untuk menjaga kedaulatan negara, yaitu memastikan itu supaya biar utuhlah negara. Kedua, yaitu mempertahankan persatuan. Dengan memperkuat rasa kesatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya, kita harus memperkuatkan rasa kesatuan itu. Kan di Indonesia kita, di negara kita kan ada banyak perbedaan suku, agama, ras, budaya. Lah, itu dengan adanya bela negara tujuannya yaitu mempersatukan untuk mempertahankan persatuan, yaitu di tidak kan berbeda-beda supaya jadi satu. Itu harus tujuannya adanya bela negara itu menjadi tujuannya mempersatukan perbedaan tersebut. Yang ketiga yaitu mewujudkan ketahanan nasional dengan melindungi dari segi militer, sosial, ekonomi, budaya.
itu harus kita jaga, harus kita lindungi, harus kita bangun kuat-kuat. Oke, setelah tujuan bela negara yaitu implementasi. Nah, pasti implementasi. Implementasi yaitu bentuk nyata atau cara contoh nyata dalam bela negara. Ini di sini yang pertama di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu contoh di sekolah implementasinya yaitu mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Nah, mengikuti upacara disiplin, rajin itu termasuk ikut bela negara dalam sekolahan ini ya. Menghormati guru, berprestasi mengharumkan nama bangsa, menggunakan bahasa Indonesia yang baik, nah itu kan. Dan juga itu Pak, sekolah itu tempat pertama membentuk karakter seseorang atau sebuah karakter seseorang dalam berbangsa dengan kita membangun, kita mengajarkan di lingkungan secara benar, baik. Nanti di masa depannya atau masa akan tumbuh menjadi warga negara, bisa menjadi yang bertanggung jawab, jujur, disiplin gitu. Sangat penting berarti implementasi bela negara di lingkungan sekolah. Disiplin dan prestasi termasuk bentuk bela negara nyata bagi pelajar. Kemudian yang kedua yaitu implementasi bela negara di lingkungan masyarakat. Ada apa aja? Yaitu gotong royong, partisipasi demokrasi, melestarikan budaya. Dengan adanya gotong royong di masyarakat, itu apa mementingkan urusan bangsa daripada pribadi. Dengan adanya gotong royong kan melindungi negara, melindungi bangsa, terus terjadi cinta tanah air juga, biar nggak sama tetangga, sama seseorang itu biar rukun. Karena ada gotong royong supaya bisa terwujudnya bela negara. Kemudian partisipasi demokrasi yaitu menggunakan hak pilih dan aktif dalam kehidupan bermasyarakat secara bertanggung jawab. Yang ketiga, melestarikan budaya, yaitu mengenali, mencintai, melestarikan warisan budaya Indonesia untuk generasi mendatang. Dengan melestarikan budaya, kan budaya Indonesia banyak. Kita harus melestarikan budaya tersebut. Soalnya budaya Indonesia itu menjadi cap atau kok apa itu identitas warga negara Indonesia untuk generasi mendatang. Kemudian contoh nyata bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini tadi disiplin. Disiplin itu contoh nyata bela negara yang sangat-sangat sangat-sangat terbukti dalam bela negara disiplin. Yaitu bukan hanya untuk anak sekolah, bukan siswa, mahasiswa, guru, pekerja, tapi bukan hanya itu, tapi semuanya itu wajib disiplin dalam setiap melakukan kegiatan. Soalnya itu sangat berpengaruh dalam bela negara. Kemudian tata hukum, yaitu mematuhi peraturan lalu lintas, hukum negara dan norma sosial dengan menaati hukum. eh, Menjadikan tadi ada pedoman Pancasila, itu taat hukum juga termasuk. Kemudian yang ketiga jaga lingkungan dengan membersihkan lingkungan, gotong royong melakukan gotong royong tersebut, terus membersihkan sungai, lingkungan dengan tidak membuang sampah juga, merawat alam Indonesia, itu contohnya. Kemudian yang keempat ada cinta produk lokal dengan membeli produk lokal dalam negeri, membeli dalam negeri, produk lokal dalam negeri, tidak membeli barang luar negeri. Kan sekarang banyak ya, barang apa generasi sekarang Gen Z ini lebih suka barang-barang dari luar. Itu aslinya sangat kurang patut. Karena di Indonesia ini sudah ada banyak brand. Dengan itu kita harus mencintai produk lokal dengan membelinya, contoh pakaian, masakan, ataupun
fashion ya gitu. Kita harus mencintai. Cara mengatasinya yaitu kita harus menyadarkan generasi yang sekarang kita sadarkan supaya mencintai produk lokal dan kita juga harus menanamkan untuk generasi mendatang supaya mencintai produk lokal Indonesia. Kemudian yang kelima yaitu lapor tindakan kriminal. Kalau ada tindakan kriminal, kita harus berani dalam melaporkan, dalam melaporkan atau apa ya, laporlah ke ke orang yang kayak polisi atau ke orang-orang yang yang apa, orang-orang yang tinggi lah. Lapor kalau ada kriminal demi keamanan kesejahteraan bersama ketertiban masyarakat. Kalau ada kriminal nanti keganggu. Makanya itu harus membela negara, membela itu kita laporkan aja. Yaitu yang terakhir lawan hoak. Kita tidak boleh menyebarkan berita bohong, yaitu dengan kita harus melawan hoak. Sekali aja hoak itu viral, nanti itu bisa sangat-sangat berbahaya bagi bangsa atau bagi kehidupan kita atau bersama. Tuh, kita harus lawan. Itu termasuk contoh nyata bela negara. Kemudian, terakhir, kesimpulan dari materi bela negara tersebut yaitu kita wajib dan kewajiban dan kehormatan setiap warga negara, bukan hanya tugas militer. Bela negara itu berarti harus tanggung jawab kita, kehormatan setiap warga semuanya. Yaitu mana luasnya mencakup cinta tanah air, kesadaran bangsa, keyakinan pada Pancasila. Yang kedua yaitu dimulai dari sendiri dengan disiplin, taat hukum, jaga lingkungan. Itu termasuk bela negara yang nyata untuk semua kalangan, yaitu seperti untuk kalangan pelajar, pekerja, guru, dan lain-lain semua warga negara lah. Itu ikut serta berpartisipasi, berperan aktif dalam kegiatan apapun. Indonesia kuat ketika warganya sadar akan tanggung jawab terhadap bangsa negara, yaitu negara Indonesia atau negara kita itu akan kuat jika dibantu atau warga-warganya juga kuat, bertanggung jawab, berperan aktif, berpartisipasi. Itu kuncinya. Sekian dari materi yang saya paparkan. Terima kasih. Bila saya ada kesalahan, salah kata, ataupun apa, saya mohon maaf. Sekian dari saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.